Sangat saya ada satu pantun nih. Memang lucu si Kabayan. Memetik bunga dekat kolam. Selamat siang hadirin sekalian. Izinkan kami mengucapkan salam. Selamat siang, salam. Cakep. Cakep. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Usuluddin UIN Antasari, Bapak Dr. Sikri Nirwana MAG. Yang kami hormati Ibu Francisca Widiawati selaku perwakilan dari KFN Indonesia. Yang kami hormati para narasumber Bapak Ridwan PhD yang merupakan dosen UUI pada Prodi Ilmu Sosial. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. H. Mujibur Rahman MA, Rektor UIN Antasari Banjarmasin, serta yang kami banggakan para peserta pada webinar series kedua dengan tema Agama, Perdamaian Global dan Keberpihakan pada Kemanusiaan. Pada hari ini, Selasa 27 Desember tahun 2022. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari KFN Indonesia dan didukung oleh Kompus, KAICIT Dialog Center, UIN, dan Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung mulai acara webinar ini. Acara pertama adalah sambutan dari Ibu Francisca Widiawati yang merupakan perwakilan dari KFN Indonesia. Kepada Ibu Siska, silakan. Makasih Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Yang terhormat Bapak Ketua KFN Indonesia, Romo Ustadz Yusuf, dan anggota KFN Indonesia lainnya. Yang saya hormati para narasumber webinar, moderator, dan tim panitia lainnya. Yang terkasih para peserta webinar sekalian. Siang ini sangat istimewa, kita semua diundang untuk mengikuti webinar sesi 2 dengan tema Agama, Perdamaian Global, dan Keberpihakan pada Kemanusiaan. Humanity atau kemanusiaan adalah martabat yang erat melekat pada diri seseorang. Ketika manusia dibentuk dalam seorang rahim seorang ibu dan kemudian dilahirkan di muka bumi, identitas asali yang paling utama dan genuine yang melekat pada dirinya adalah sebagai manusia. Dan martabat sebagai manusia maupun kemanusiaan mendahului identitas lainnya yang diberikan oleh keluarga, lingkungan, atau negara seperti agama, suku, budaya, kewarganegaraan, dan lainnya. Kemanusiaannya pun berlaku selamanya. Kemanusiaanlah yang menjadi unsur pengikat erat yang mempersatukan umat manusia sebagai salah satu keluarga dalam rumah bumi yang global. Kesadaran ini sekaligus menjadi dasar perjuangan perdamaian global dan kita semua adalah bersaudara. Sayangnya identitas pemersatu ini kerap dirusak dan dipecah-pecahkan oleh sikap mengkotak-kotakan manusia dan segmentalisme yang berlebihan. Bahkan dalam sejarah masa lalu dan juga masa kini, agama, lembaga yang berurusan dengan yang ilahi justru kerap menjadi alasan bagi orang untuk terpecah belah, berkonflik, dan akhirnya menjadi ancaman perdamaian global. Hari ini kita semua diundang untuk merefleksikan kembali peran agama dan pelibatan tokoh dan aktor-aktor agama dalam keberpihakan pada kemanusiaan dan perdamaian global. Kita bersyukur bahwa KAICIT Fellow Network dari Indonesia menginisiasi penguatan masyarakat dalam isu memperkokoh perdamaian dan persaudaraan lintas agama. Dengan bantuan mikrogrant yang diberikan oleh KAICIT Internasional yang berpusat di Vienna dan sekarang berkantor di Portugal, sejumlah anggota KFN Indonesia memantapkan langkah menjadi pelopor perjuangan perdamaian. Kita berterima kasih kepada Ketua KFN, Romo Yusuf, dan timnya, khususnya
Pak Ridwan, Atik, dan saya sendiri untuk perhatian pada isu ini. Secara khusus yang ini kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pembicara webinar hari ini, Prof. Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin, dan Pak Ridwan sendiri dari UIII dan juga KAISID. Kita yakin kepakaran mereka akan membantu kita semua dengan gagasan brilian dan cerdas. Kita berterima kasih juga kepada Mbak Ari dari Badan Dharma Nasional sebagai moderator pada siang hari ini. Terima kasih yang tulus kami sampaikan juga kepada semua peserta webinar. Kita semua, peserta semualah yang menjadikan webinar ini akan bermakna. Akhirnya mewakili KFN Indonesia, dengan ini saya menyatakan webinar dibuka secara resmi. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat berwebinar. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Francisca. Selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Usuluddin UIN Antasari, yaitu Bapak Dr. Sikri Nirwana MAG. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih, Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kedua narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MA. Beliau juga sebagai Rektor dari UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian kepada juga Bapak Ridwan Al-Makassari, PhD. Selamat bergabung Bapak. Ini pertemuan kali yang kedua Pak ya. Kali pertama kita dulu bertemu di Banjarmasin ya. Terima kasih Pak ya. Iya, sempat diberikan hadiah buku oleh beliau. Ini riset yang sangat bagus ya tentang keberagamaan di daerah Sulawesi ya kalau nggak salah kemarin itu. Kemudian juga yang saya hormati Ketua KFN, KAICID Fellows Network Cabang Indonesia, Pak Yusuf Daud. Kemudian Ibu Francisca Widiawati yang juga sebagai perwakilan KFN, kemudian Mbak Ari sebagai moderator, dan juga kepada Bu Husnul Fatimah ya, ini wakili dari dari Fakultas Usuluddin Humaniora sebagai dosen di fakultas ini, dan para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan di siang hari ini kita bisa melaksanakan webinar ya, sesi 2 yang ini merupakan kerjasama dari Fakultas Usuluddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin dengan KFN cabang Indonesia. Tentunya ini menjadi satu kegiatan yang sangat positif karena ini bertepatan dengan momentum akhir tahun ya. Jadi ini kegiatan yang menurut saya sangat bagus, bahwa ini kemudian mudah-mudahan bisa semakin menjalin persaudaraan sesama kita, bangsa Indonesia, yang tentunya saat ini santer ya dengan isu moderasi beragama, yang ini menjadi salah satu dari rencana strategis dari Kementerian Agama dan juga UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini ya Prof. Mujib, kita mengikuti kegiatan CAT untuk semua SN Kementerian Agama, yang mana ini menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk mengikutinya dalam rangka untuk melihat sejauh mana moderasi beragama yang ada ya di saat ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tentunya sebagai pimpinan fakultas dalam hal ini mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik terutama dari pihak KFN yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan sangat baik, ya, yang ini dilaksanakan secara nasional dalam bentuk webinar dengan beberapa sesi ya. Pada sebelumnya kita sudah melaksanakan sesi pertama, dan sesi kedua ini kita laksanakan di penghujung tahun 2022 ini. Tentunya kita berharap agar kegiatan ini semakin memberikan wawasan, pengetahuan, dan semangat kita untuk membina persaudaraan sesama kita, menciptakan perdamaian
di negara kita khususnya dan di dunia secara umumnya, karena ini merupakan salah satu tentu bagian dari ajaran agama kita masing-masing ya, bahwa agama sebagai sebuah ajaran itu mengajarkan kepada kita tentang perdamaian, persaudaraan, kemanusiaan, itu semua agama mengajarkan di situ. Jadi tinggal saja yang perlu kita lebih bina dan luruskan adalah cara beragama kita. Kalau saya mengutip misalnya dari Pak Jalaluddin Rahmat yang membagi agama itu dalam dua ranah ya, ada agama sebagai ajaran, yang ini agama tentunya sudah sesuatu yang lurus, yang sangat moderat dan toleran gitu. Nah, yang kedua keberagamaan. Ya, keberagaman ini yang kayaknya harus perlu kita pupuk lagi ya, yang harus kita bina lagi supaya ini bisa sejalan dengan ajaran agama kita gitu. Karena bagaimanapun agama ini adalah media kita untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dalam berkehidupan ini menjadi lebih baik, ya, lebih terbuka terhadap semua perbedaan dan bisa mengapresiasi antara satu dengan yang lain. Nah, barangkali ini ya beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan juga para hadirin hadirat yang sudah berhadir pada webinar saat ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan pencerahan dari kedua narasumber kita yang luar biasa ini nantinya insya Allah. Dan akhirnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama ya. Jadi saya minta kepada para peserta untuk membuka kameranya biar terlihat mukanya yang cantik, ganteng, manis, imut, lucu. Ya, ayo dibuka semuanya. Yang belum, Mbak Husnul, apakah sudah siap untuk meng-capture? Ya, Oke. dari slide pertama ya, diaktifkan dulu kameranya. 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua, ini ada 4 slide ya. Ya, silakan dibuka. Slide ketiga. Iya, dan slide yang terakhir keempat ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Husnul buat bantuannya. Ya, selanjutnya kita akan pada pokok acara ini yaitu mengenai webinar agama, yaitu perdamaian global dan keberpihakan pada kemanusiaan, di mana akan ada 2 narasumber. Dan yang pertama, narasumber kita adalah Bapak Ridwan PhD, di mana beliau adalah dosen UI pada program studi ilmu sosial, di mana Bapak Ridwan ini menamatkan PhD-nya pada Department of Politics Science dan International Relations di University of Western. Dan Pak Ridwan juga fokus pada penelitian perdamaian, conflict resolution, politik Islam, interfaith, dan juga tentunya human rights. Kepada Bapak Ridwan, waktu dan tempat disilahkan, mungkin sekitar 10 hingga 15 menit ya. Terima kasih. Mari, mungkin Pak Rektor dulu ya. Oh, oke, baik. Kalau Iya, gitu Pak Pak Rektor Rektor dulu. Mohon maaf ya Pak Rektor ya. Oke, maaf. Oke, narasumber yang pertama, kalau begitu Bapak Profesor Dr. H. Mujibur Rahman MA. Beliau adalah Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Beliau merupakan guru besar sosiologi agama dan beliau juga menerbitkan beberapa dan bahkan puluhan artikel dan di jurnal ilmiah baik nasional dan internasional. Salah satu bukunya yang saya dapat di Google di tahun 2021 adalah Sihir Gawai, Renungan Filosofis Sufistik Era Digital, dan beberapa ada karya ilmiah lainnya. Untuk Prof, silakan waktu dan tempatnya sekitar 25 hingga 30 menit ya Prof ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya muliakan para
pimpinan APM. Saya hormati juga narasumber kita Bapak Dr. Ridwan, yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, Pak Zikri Nirwana, dan seluruh hadirin yang bersama kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan pada saya untuk ikut serta dalam diskusi hari ini. Saya tidak sempat bikin apa-apa ini, Mas Ridwan. Jadi apa yang ingat aja ya, mohon maaf ini. Temanya juga besar sekali ini, agama, perdamaian global, dan keberpihakan pada kemanusiaan ya. Mungkin saya akan membicarakan lebih titik tekan pada apa itu perdamaian dan bagaimana dikaitkan dengan agama. Kemudian lalu kita melihat bagaimana semua itu bisa kita lihat juga pada titik temu di kemanusiaan, kira-kira begitu. Saya kira istilah perdamaian ini ya, kalau di dalam Islam itu sangat sentral sekali, karena nama Islam itu artinya perdamaian atau menimbulkan perdamaian. Itu dari kata-kata salam. Salam artinya damai, sejahtera, ya, tentram gitu. Kalau Islam artinya membuat damai, menciptakan kedamaian, keselamatan itu. Jadi sangat sentral sekali. Dan dari kata salam itu juga aslama yuslimu islaman, itu juga artinya pasrah, tunduk ya. Jadi ketika orang tunduk kepada kebenaran, kepada kebaikan ya, maka itu akan menimbulkan kedamaian, seharusnya begitu. Kalau kita melihat dari akar kata salima yaslamu, aslama yuslimu islaman, sama begitu. Saya pernah membaca sedikit ya, misalnya karya tokoh dalam pemikiran Kristen, Santo Agustinus, Aurelius Agustinus ya, judulnya The City of God misalnya. Itu inti argumentasi dari City of God itu juga ternyata adalah damai juga, peace gitu. Jadi kedamaian adalah puncak dari kebenaran dan kebahagiaan juga menurut Agustinus. Dan saya kira di dalam agama Hindu ketika disebutkan Shanti itu artinya damai juga. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Jadi itu hanya beberapa ini. Kalau istilah itu sangat sentral lah, sangat penting dalam konsepsi agama saya kira. Nah pertanyaannya sebenarnya damai itu apa sih gitu? Apakah perdamaian mengandaikan tidak pernah terjadi konflik yang dalam kenyataan adalah mustahil? Karena bagaimanapun konflik itu mesti pernah terjadi. Kalau dalam bahasa orang Banjar di sini, di Kalimantan Selatan itu, jangankan manusia ya, piring cangkir aja itu bisa berantem gitu kan. Iya kan? Jadi mesti ada sesuatu yang terjadi. Konflik itu wajar-wajar saja. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana agar kita bisa mengelola perbedaan itu, jangan sampai menimbulkan konflik yang membahayakan. Nah, konflik yang membahayakan itu adalah ketika terjadi ketidakadilan. Jadi kunci dari perdamaian adalah keadilan, saya kira. Nah, karena itulah maka saya akan membicarakan tentang perdamaian ini dengan melihat kira-kira secara filosofis realitas kehidupan kita itu dari segi perbedaan itu apa gitu. Apa saja gitu ya. Nah, saya melihat perbedaan itu yang pertama adalah sifatnya itu polar. Jadi yang berhadap-hadapan. Ya, kiri kanan misalnya. Kalau bahasa politik ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu ya. Apalagi misalnya boros, kikir gitu ya. Pengecut, kemudian
membabi buta gitu. Nah, biasanya kalau yang ekstrim seperti ini, maka yang benar itu adalah, yang baik itu menurut agama adalah yang di tengah gitu. Jadi the middle path atau wasatiyah, posisi tengah di antara dua yang ekstrim. Nah, itu akan menimbulkan keadilan, dan keadilan itu akan menimbulkan kebaikan dan kedamaian di dalam hidup manusia, baik itu dalam kehidupan pribadinya ataupun dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah perbedaan yang sifatnya itu variatif. Jadi bukan polar tetapi variatif. Yang variatif itu adalah perbedaan yang beragam lebih dari dua, bukan yang berhadapan-hadapan, yang banyak gitu ya. Misalnya ini banyak agama, banyak etnis, banyak budaya, banyak partai politik, dan seterusnya. Nah, perbedaan seperti ini, apabila kita ingin bisa mengelolanya dengan baik, supaya adil, maka di satu sisi perbedaan harus diakui dan dihormati, di sisi lain harus ada titik temu di antara perbedaan itu. Nah, titik temu itulah kunci dari pengelolaan perbedaan yang membawa kepada perdamaian, dan pengelolaan perbedaan yang membawa kepada keadilan. Nah, ini kalau di Indonesia misalnya almarhum Cak Nur sering mengatakan Pancasila adalah common platform, ya, titik temu di antara perbedaan yang ada di bangsa kita yang sangat beragam sekali, baik itu dari segi agama, etnis, politik, budaya, tempat tinggal, dan seterusnya. Almarhum misalnya Kiai Ahmad Siddiq dari NU zamannya Gus Dur, ya, beliau menyarankan ada 3 titik temu itu. Nah, yang disebutnya dengan ukhuwah, persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan sesama seagama bagi orang Islam. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama warga negara. Dan kemudian yang ketiga ukhuwah insaniyah, ya, atau basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia, yang hari ini kita bicarakan sebagai titik temu di antar umat manusia. Karena apapun perbedaan kita, toh pada akhirnya kita adalah sama sebagai manusia. Nah, dalam wacana internasional biasanya orang membicarakan titik temu di antara perbedaan apapun di kalangan manusia itu adalah human rights, ya, hak-hak asasi manusia. Belakangan juga ada yang berbicara tentang human responsibilities, tanggung jawab manusia. Jadi ada hak, ada kewajiban. Jadi biar ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dulu seingat saya Hans Kung pernah, tokoh Katolik yang terkenal itu ya, pernah juga mencoba merumuskan global ethics. Jadi bagaimana etika global yang bisa menjadi rujukan bersama, yang bisa diterima sebagai titik temu di antara perbedaan umat manusia. Nah, di kalangan Islam misalnya juga ada pembicaraan mengenai tujuan-tujuan hukum syariat, ya, yang disebut dengan maqasidus syariah. Itu juga dijadikan sebagai titik temu, karena tujuan dari hukum syariat itu menurut Imam Al-Ghazali dan juga Syatibi adalah pertama menjaga agama, kedua menjaga keselamatan jiwa, ketiga menjaga keselamatan akal, keempat menjaga keselamatan keturunan, kelima menjaga keselamatan harta atau hak milik, kemudian yang keenam nanti yang ditambahkan oleh Kiai Haji Aliafi itu hifzul bi'ah, menjaga keselamatan lingkungan, juga sebagai tujuan yang bersifat universal dari agama gitu ya. Dan ini menarik ya, di dalam kitab Al-Mustasfa fi Ilmil Usul, Ghazali mengatakan bahwa semua agama setuju dengan tujuan-tujuan yang disebutnya sebagai kemaslahatan manusia itu, ya, yang disebutnya sebagai tujuan utama dari syariat suatu agama. Nah,
Nah, ini sangat menarik karena ditulis pada kira-kira 900 tahun lebih ya, kalau ukurannya miladiah yang silam. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi perbedaan yang kedua tadi adalah kita bisa mengelola perbedaan variatif itu dengan mengakui dan menghormati perbedaan di antara kita pada saat yang sama, juga mengakui dan menekankan adanya titik temu di antara perbedaan itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada jenis perbedaan yang saya sebut dengan perbedaan hierarkis. Perbedaan hierarkis adalah perbedaan yang bertingkat, yang strukturnya tuh bertingkat ya. Ada anak kecil, ada orang remaja, ada orang dewasa, ada pejabat, ada middle rank manager ya, ada bawahan dan seterusnya. Itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita menggunakan teori sosiologi, mungkin ini keadilan akan terjadi apabila berlangsung struktur itu secara fungsional. Jadi bagaimana agar masing-masing posisi itu bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Nah, apabila fungsinya itu tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakadilan dan akan terjadi kekacauan. Dan kemudian karena kekacauan maka tidak ada perdamaian, gitu ya. Nah, jadi yang struktur ini pertama adalah sifatnya itu berfungsi sesuai dengan kedudukannya. Seperti yang kalau dalam bahasa sabdanya Nabi Muhammad itu disebutkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Jadi bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua. Jadi menyayangi yang muda, menghormati yang tua misalnya adalah contoh perilaku yang adil dan damai ya, dalam struktur hierarkis atau perbedaan hierarkis yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua saya kira syaratnya adalah bagaimana agar perbedaan hierarkis itu tidak close, tidak tertutup, ya, tidak frozen, tidak tidak beku gitu, bahwa orang kemudian tetap memiliki kemungkinan mobilitas vertikal, ya. Jadi dari yang di bawah bisa naik ke atas, ya, sesuai dengan usianya, sesuai dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka baginya. Di sini memang mau tidak mau nanti ada di dalam masyarakat kita itu golongan yang memang lemah, ya, yang mau tidak mau harus mendapatkan perlindungan, mendapatkan pembelaan dari yang kuat, gitu ya, bukan penindasan oleh yang kuat. Nah, maka perdamaian akan betul-betul terjadi apabila di satu sisi orang diberi kesempatan untuk meningkat di dalam hidupnya. Di sisi lain, bagi yang lemah itu mendapatkan perlindungan dari yang kuat, terutama di sini adalah negara. Kalau di dalam masyarakat modern, ya tentu saja negara tidak abstrak ya, ada orang-orang di dalamnya, ada kaum elit, ada siapa saja yang ada di dalam negara itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin terlalu filosofis, tetapi saya kira penting untuk kita membicarakan tentang perdamaian. Saya teringat almarhum lagi-lagi nih Cak Nur ya, dalam kasus ini dia mengatakan bahwa keadilan itu adalah hukum kosmis. Keadilan dan keseimbangan itu adalah hukum kosmis yang tadi merupakan prasyarat bagi perdamaian. Jadi ketika tidak ada keadilan, maka perdamaian itu bisa menjadi omong kosong saja gitu. Nah, sebagai hukum kosmis artinya dia berlaku pada siapapun tanpa mengenal identitas. Misalnya tubuh kita itu membutuhkan istirahat kalau capek. Itu keadilan, keseimbangan terhadap tubuh kita. Pikiran kita, jiwa kita memerlukan ilmu pengetahuan, pencerahan hikmah ya. Kalau tidak ya dia juga akan kering kerontang gitu ya, tidak menjadi jiwa yang sehat misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan masyarakat, ya hidup bersama, kehidupan orang banyak, hal itu juga berlaku. Sehingga Cak Nur itu pernah mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah, ya,
di dalam Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, dia mengutip ungkapan bahasa Arab yang cukup menarik. Ya, dia mengatakan begini, walidzalika qila innallaha sayuqimud daulah al-'adilah wa in kanat kafiratan wa yuhlikud daulah al-zalimah wa in kanat muslimatan. Karena itu konon dikatakan menurut Ibnu Taimiyah, Tuhan akan menegakkan sebuah negara yang adil meskipun dia kafir, tidak beriman kepada Tuhan, dan akan menghancurkan sebuah negara yang zalim, yang tidak adil meskipun dia mengaku beragama Islam. Ini pernyataan yang saya kira menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan dan keadilan itu. Nah, pertanyaannya di ujung mungkin sudah lama ini saya bicara adalah bagaimana sebenarnya kita bisa mewujudkan semua itu dalam kondisi kehidupan kita yang masih banyak serba timpang, ya. Climate change, perubahan iklim saat ini, ya saya kira adalah akibat ketimpangan itu, baik itu kapitalisme global, keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam dan seterusnya. Kemudian kesenjangan antara si kaya dan si miskin, itu baik antara utara selatan atau di dalam negeri kita sendiri, itu adalah suatu realita juga. Sehingga lelucon kawan-kawan yang suka mengutip kalangan Marxis itu mengatakan kalau orang bertengkar biasanya bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena perbedaan pendapatan. Dan ini memang saya kira terjadi di dalam kehidupan kita, dan kemudian lalu menjadi melebar dan kuat ketika dibawa kepada identitas. Nah, tadi disebut-sebut di awal oleh para pembicara sebelum saya bahwa agama adalah salah satu identitas yang kuat sebagai pembeda dan pengenal di antara kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai identitas pembeda sebenarnya baik-baik saja, oke-oke saja, karena dengan adanya identitas itu kita bisa saling mengenali satu sama lain dan hidup kita menjadi kaya dengan perbedaan. Tetapi ketika identitas itu kemudian menjadi lambang perbedaan untuk menjadi dasar konflik karena rebutan macam-macam, ya, terutama karena adanya ketidakadilan, maka identitas itu semakin membahayakan. Maka politik identitas misalnya itu bisa berbahaya karena orang kemudian melupakan satu meritokrasi, ya, bahwa orang ini layak atau tidak layak itu kemudian menjadi tidak penting lagi, ya. Yang kedua, orang kemudian tidak lagi berpikir tentang kinerja, ya, apakah ini prestasinya baik atau tidak, itu tidak penting lagi, karena yang diutamakan adalah kulit identitas, bukan isinya. Nah, maka dari itu saya kira sebagai penutup closing saya, yang sangat penting adalah kita mengingat bagaimana agar kita bisa mengelola perbedaan secara adil dan damai. Jadi dengan keadilan akan terjadi perdamaian. Dan karena keadilan itu adalah hukum kosmis, ketika kita melawan hukum kosmis itu, sesungguhnya kita sadar atau tidak menghancurkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau dalam bahasa Al-Quran, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sesungguhnya Allah atau Tuhan itu tidak pernah menzalimi mereka. Merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Demikian dari saya, mohon maaf, terima kasih atas kesempatan dan kehormatan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof buat materinya. Saya dapat belajar banyak nih dari materinya Prof yang luar biasa banget, terutama tentang bagaimana sih pekerjaan rumah kita tentang mengelola konflik atau ketidakadilan. Lalu yang paling tadi Prof bilang sebelum penutup adalah keadilan dan keseimbangan merupakan hukum kosmis, dan kalau tidak ada keduanya adalah omong kosong. Itu merupakan, pokoknya enak banget deh materi yang diberikan sama Prof. Jadi saya belajar banyak banget ilmu-ilmu baru. Selanjutnya adalah materi akan disampaikan oleh Bapak Ridman PSD kepada Pak Ridwan. Waktu dan tempat disilakan sekitar 10 hingga 15 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ari. Bisa dengar ya semua?
Oke, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Mujibur Rahman yang telah menjadi narasumber dan kepada seluruh panitia dan peserta ya, yang alhamdulillah bisa kita sampai 100 orang ini. Jarang-jarang ini sekarang webinar itu paling banyak 25-30 sudah bagus ya. Ini alhamdulillah mungkin ada Pak Prof. Mujibur Rahman jadi mahasiswa banyak yang ikut ini. Karena pertemuan webinar pertama hanya sekitar 40. Iya, ya saya kira saya akan menambahkan sedikit dari perspektif ilmu politik ya. Tadi Prof. Mujibur Rahman sudah sangat baik ya, sangat bernas menyampaikan paparan mengenai perdamaian ya, dan dikaitkan dengan lebih banyak tentang ajaran-ajaran Islam ya. Saya mungkin akan sedikit berbeda melihat persoalan ini dari sudut pandang politik ya. Nah, kalau saya berbeda mungkin dengan kajian-kajian teologi Usuluddin yang melihat agama sebagai sesuatu yang given ya, given atau taken for granted. Kalau saya dan mungkin kajian-kajian politik melihatnya sebagai human construction ya. Jadi konstruksi manusia di mana agama, kalau tadi bahasanya Pak Zikri di awal itu keberagamaan. Jadi saya tidak berbicara pada aspek agamanya, doktrin dan lain-lain, tetapi saya lebih berbicara pada aspek keberagamaan. Kalau dalam bahasanya Prof. Amin Abdullah itu, agama itu mengandung normativitas wahyu, itu yang biasanya dikaji dalam kajian teologi. Dan yang kedua mengandung apa yang disebut dengan normativitas historisitas kemanusiaan. Jadi agama sesuatu yang historis atau konstruksi sosial. Nah, saya mungkin pertama ingin sedikit menjelaskan bahwa dalam lanskap dunia global, terutama sejak 11 September ya, 11 September tahun 2021, itu agama kemudian masuk sebagai sebuah kajian yang lebih banyak melihat agama sebagai sumber persoalan, sebagai sumber masalah ya, karena terjadinya aksi-aksi teror. Mark Juergensmeyer mengatakan bahwa terorisme sebelumnya itu lebih banyak disebabkan oleh faktor non agamis ya, non agama, tetapi kemudian sejak 11 September ya, 11 September itu agama kemudian menjadi satu kajian yang selalu dikaitkan dengan aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi terorisme, terutama diasosiasikan dengan agama Islam ya. Masyarakat Uni Eropa, masyarakat di Amerika selalu mengasosiasikan Islam itu sebagai agama yang terkait dengan ekstremisme dan kekerasan. Nah, saya kira memang bukan hanya monopoli dari Islam, karena dalam bukunya Mark Juergensmeyer, ekstremisme kekerasan juga dilakukan oleh berbagai penganut agama lain. Jadi di sini saya melihat sebenarnya bukan agamanya yang salah ya, tetapi faktor daripada manusianya ya. Manusia atau aktor yang memeluk agama itu yang kemudian melakukan berbagai tindak kekerasan dan ekstremisme yang berinspirasikan agama atau menafsirkan agama secara ekstrim. Nah, saya teringat Alice Boulding dalam sebuah papernya mengatakan bahwa memang agama itu, semua agama besar mengandung dua perangkat ajaran ya. Jadi mengajarkan tentang kekerasan dan perang suci dan mengajarkan hidup dalam perdamaian. Ajaran atau lebih tepatnya tafsiran menurut saya adalah tentang perang suci adalah tentang penaklukan atas yang lain yang sebenarnya tidak pernah secara normatif itu tidak pernah ditetapkan oleh agama bahwa agama itu harus melakukan penaklukan. Sementara tafsiran tentang ajaran perdamaian atau ajaran luhur tentang kesatuan kemanusiaan itu
jarang sekali ya, jarang sekali disuarakan. Yang lebih banyak itu agama sebagai sumber kekerasan. Nah, kita lihat misalnya dalam lintasan sejarah tentang Crusades, perang Sabil, kemudian perang 40 tahun di Jerman yang membuat banyak sekali orang yang meninggal dan sebagiannya kemudian melakukan eksodus ke Amerika ya, termasuk ke Mark Juergensmeyer yang saya sebut tadi adalah eksodus dari Jerman ya, yang nenek moyangnya itu lari karena perang antar agama yang terjadi di sana. Nah, pertanyaan pokok yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya apakah agama bisa memainkan peran sebagai perdamaian? Nah, kalau menurut Abu Nimr, sebenarnya dalam Profesor Abu Nimr, seorang profesor di Washington, di American University yang berlokasi di Washington, mengatakan peranan sejarah dan pandangan agama menunjukkan bahwa agama acap dimanipulasi ya, sebagai sebuah kendaraan atau instrumen politisi memobilisasi dukungan untuk memenangkan perangnya dengan mana agama dijadikan ideologi yang menjadi justifikasi untuk melakukan eksklusi, untuk melakukan diskriminasi dan melakukan peperangan, terutama kepada yang tadi banyak disampaikan oleh Pak Prof. Mujib adalah kelompok-kelompok yang berbeda ya. Nah, jika dilihat lebih jauh bagaimana sebenarnya yang diperlukan untuk menangkal agama dijadikan kendaraan politik untuk melakukan eksklusi, diskriminasi, perang terhadap kelompok yang berbeda. Nah, saya kira memang yang diperlukan adalah pencerahan ya, literasi, kemudian kesadaran penuh, dan bagaimana para politisi, para pemuka agama itu bisa memberikan pencerahan bahwa memang agama itu bukan sesuatu yang bisa lebih banyak dimanipulasi untuk menjustifikasi kekerasan. Persoalan ini memang tentunya tidak mudah ya, karena dalam realitas politik banyak kemudian para politisi itu bergandengan tangan dengan para pemuka agama untuk menjadikan agama sebagai senjata politik identitas ya, untuk menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, mengapa sebenarnya agama jarang menjadi sumber perdamaian? Nah, di sini ada beberapa faktor yang disampaikan oleh Abu Nimr. Yang pertama adalah kalau kita kaitkan dengan agama Islam, bahwa agama Islam itu belum dipandang sebagai agama perdamaian karena potensinya itu belum digali secara penuh. Padahal kita tahu Islam itu sangat kaya untuk hal tersebut. Tadi Pak Prof. Mujib sudah menjelaskan dengan sangat baik ya, dengan sangat baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian. Yang kedua, menurut saya adalah para scholar dan praktisi Islam perlu terus-menerus mengevaluasi keragaman periode sejarah Islam ketika mengkaji perdamaian ya. Ini penting karena Islam sebagai subjek interpretasi yang melahirkan keragaman tafsir dan berbagai mazhab, budaya, dan negara. Karena kalau kita lihat ini terlalu banyak tafsiran ya. Tafsiran, dan yang menjadi problem adalah berbagai kelompok itu mengklaim melakukan monopoli kebenaran terhadap pandangan atau mazhab yang dia terima. Jadi di sini tidak terjadi yang disebut dengan pluralisme mazhab ya. Bukan pluralisme dalam arti kita melakukan sinkretisasi terhadap agama-agama. Ini pandangan yang biasanya beredar di masyarakat. Pluralisme agama adalah satu pandangan untuk menggabungkan semua agama. Padahal yang kita maksudkan untuk merayakan perbedaan perbedaan pemahaman keagamaan di tingkat baik di tingkat internal dalam Islam maupun antara Islam dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, mungkin sedikit menambahkan bahwa pemerintah kita juga sudah cukup banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan perdamaian ya.
Mungkin yang kita tahu sejak 2019 ini Kementerian Agama melakukan satu proyek moderasi beragama. Meskipun kita tahu bahwa moderasi beragama ini adalah satu proyek yang mungkin masih perlu konstruksi ya. Bagaimana sebenarnya yang mendefinisikan moderat itu seperti apa ya? Moderat Muslim itu seperti apa? Ini Pak Lukman Saiful Lukman yang mantan Menteri Agama juga mengatakan bahwa ini sesuatu yang unfinished project, belum selesai ya. Jadi bagaimana melakukan konstruksi dan definisi tentang Muslim moderat itu seperti apa? Karena kalau kita lihat dalam lingkup global itu banyak negara juga memiliki persepsi dan definisi tentang Muslim moderat yang diharapkan untuk menjamin perdamaian di tingkat global. Tapi di tingkat Indonesia juga definisi yang dikembangkan sedikit banyak juga mengadopsi pemahaman Barat ya dalam mendefinisikan apa yang disebut moderat terkait dengan persetujuan terhadap pemerintahan, kemudian keadilan gender, tentang bagaimana memahami jihad dan lain-lain. Tetapi menurut saya ini adalah sebuah proses yang bisa dikembangkan terus dan UIN adalah salah satu yang menurut saya diharapkan untuk bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang sangat baik tentang Muslim moderat. Yang terakhir menurut saya dalam tingkat pemerintahan juga Indonesia selain mempromosikan Islam wasatiyah, Islam moderat, mengadakan juga kegiatan yang berskala internasional. Misalnya Religion 20 sebagai sebuah side event dari G20 yang lalu, itu juga dalam tagline-nya mendukung promosi perdamaian internasional. Meskipun kita tahu bahwa kajian tentang bagaimana mempromosikan Islam atau mempromosikan agama dalam tingkat global juga perlu rekonstruksi yang terus-menerus ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kita juga berhadapan dengan konservatisme agama, konservatisme ya. Jadi satu kebangkitan atau satu penguatan konservatisme agama di Indonesia yang menurut saya cukup menjadi keresahan ya. Mungkin Pak Prof. Mujibur Rahman bisa bercerita lebih banyak tentang ini, karena kita melihat sejak reformasi berlangsung, gerakan konservatisme agama ini cukup menguat ya, terutama misalnya di daerah di Sumatera Barat, di Sulawesi Selatan. Saya kurang tahu kalau di Banjarmasin. Jadi kita harapkan memang bagaimana agama itu tidak dijadikan sebuah alat politik. Ini yang mungkin dari segi pandangan politik saya yang sebagai ilmuwan politik melihat ini sangat berbahaya ketika agama dimanipulasi oleh para elit politik dan bekerja sama dengan para pemuka agama untuk mencapai tujuan-tujuan politik jangka sempit. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke Mbak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan buat pemaparannya. Jadi banyak materi juga yang baru saya pelajari dari Pak Ridwan mengenai bagaimana elit politik menggunakan agama untuk dimanipulasi dan dijadikan ideologi hingga bisa melakukan tindakan-tindakan diskriminasi sehingga bisa menjadi polarisasi di masyarakat. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Apakah peserta ada yang ingin bertanya kepada narasumber? Bisa raise hand mungkin? Halo? Mungkin bisa raise hand buat para peserta yang ingin bertanya.
Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa mengetik di chat biasanya biar bisa saya bacakan pertanyaannya. Nggak apa-apa nanyanya yang ringan-ringan juga nggak apa-apa. Ya ringan-ringan. Iya, mungkin saya ingin bertanya pada Pak Ridwan ya. Silakan Bu Siska. Ya, terima kasih Mbak Ari. Pak Ridwan, ini sebentar lagi kan tahun politik ya, tahun 2024 sudah di depan mata dan biasanya di masa-masa seperti ini masa-masa yang sangat sensitif gitu ya. Dan sensitivitas yang paling sensitif di antara semuanya itu barangkali berkaitan dengan agama ya. Bagaimana Pak Ridwan yang belajar politik itu melihat kira-kira peta perpolitikan Indonesia dalam hubungannya dengan isu agama dan perdamaian dan di tahun 2024 ini, dan kira-kira dari situ antisipasi apa yang kita bisa buat itu menjelang tahun politik itu gitu. Dan kita ini kan penggiat perdamaian kan, 1 tahun sebelum ini mungkin ada hal-hal yang harus kita buat supaya di tahun politik ini nanti perdamaian, kemanusiaan dan juga sebenarnya juga bagaimana supaya aktor-aktor politik itu secara sangat serius itu memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dalam propaganda politik atau kampanye-kampanye mereka dan tidak sekadar membawa baju agama gitu. Mungkin seperti itu Pak Ridwan yang belajar politik. Terima kasih. Ya, mungkin langsung aja. Oke, terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya yang sangat relevan ya. Sore ini banyak yang mungkin tolong di-mute dulu ya yang tidak ya. Oke, makasih. Saya kira sangat menarik apa yang ditanyakan oleh Mbak Siska karena itu sangat relevan ya. Nah, kita punya sejarah yang cukup kelam ya dengan penggunaan politik identitas ya dalam berbagai pemilu di Indonesia dan mungkin Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian ingat ketika pemilihan gubernur di ini ya. Saya kira salah satu puncak dan sejarah yang kelam itu pada saat pemilihan gubernur di Jakarta ya. Di DKI Jakarta yang waktu itu sangat kelihatan fragmentasi dan polarisasi ya antara pendukung Ahok dan pendukung Anies Baswedan ya. Di mana ketika itu kita tahu bahwa karena sebenarnya sesuatu yang diperdebatkan ya, dianggap melakukan blasfemi, penodaan agama dalam salah satu ceramahnya di Kepulauan Seribu ketika itu kemudian dimanipulasi, digoreng dan itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Di situ saya melihat seharusnya para tokoh agama itu memainkan peran lebih sebagai peace builder, tetapi justru mereka ikut serta ya dalam pusaran itu dan mereka menjadi provokator untuk bermainnya politik identitas ya secara masif ya, dan kita sudah tahu hasilnya ya. Anies melenggang sebagai gubernur, kemudian Ahok harus berdiam di jeruji besi. Tetapi yang menjadi concern kita adalah berkenaan dengan tahun 2024. Saya kira permainan politik identitas ini mungkin tidak sepenuhnya akan selesai ya. Kalau bincang-bincang kami dengan teman-teman yang bergiat di partai politik, sebenarnya suara-suara polarisasi itu banyak bisa terlihat di media massa ya, terutama media sosial. Terutama media sosial ini kita tahu bahwa perkembangan teknologi terutama media sosial ini dijadikan salah satu sarana oleh para pendukung
calon atau partai politik tertentu untuk melakukan provokasi, provokasi untuk mengunggulkan partai atau calon yang diusung. Menurut saya kemudian yang harus atau bisa kita mainkan adalah bagaimana para akademisi ya, Prof. Mujibur Rahman yang selalu setia membagikan tulisan-tulisan yang mencerdaskan, yang saya salah satu yang selalu membaca. Kemudian misalnya Bu Siska, Romo Yusuf, dan seluruh pegiat-pegiat damai ini bisa melakukan pencerahan ya, literasi ya, literasi yang literasi digital yang diperlukan untuk bisa memberikan pencerahan kepada warga masyarakat. Karena ya, warga masyarakat ini punya filter yang tidak mungkin tidak sebaik kalau seorang akademisi yang bisa bersikap kritis ya, sehingga kemudian berita-berita hoax itu bisa langsung langsung diserap. Saya kira ini yang menurut saya yang bisa dilakukan adalah peran para pemimpin agama yang yang kritis, para pemimpin politik yang mungkin tidak semuanya punya konsen untuk kemanusiaan yang tadi disampaikan Mbak Siska, ini bisa memainkan peran-peran untuk memberikan pencerahan ya, pencerahan ke publik, sehingga bagaimanapun banjir hoax ya, banjir propaganda, tetapi kalau masyarakat itu lebih terdidik, lebih punya kecerdasan literasi, saya pikir mereka bisa menangkal lah. Mungkin itu yang bisa dilakukan saat ini. Baik, terima kasih Pak Ridwan buat jawabannya. Ini ada yang nanya di kolom chat, namanya Hanif Monari. Pertanyaannya ditujukan kepada yang terhormat Pak Prof. Mujib. Bagaimana keadilan dalam agama yang mengharapkan terjadinya perdamaian dan menegakkan kemanusiaan tadi, melihat sanksi atau hukuman bagi pelaku kriminal atau kejahatan? Bagaimana adil yang diharapkan dalam agama terkait hal tersebut? Terima kasih. Silakan, Prof. Ya, terima kasih ya. Boleh saya juga mengomentari masalah politik identitas ya, karena ini penting ya. Setelah itu saya komentari Pak Hanif. Sekarang saya bicara sebagai sosiolog ini, tidak sebagai... Terima kasih Prof, saya senang. Jadi begini, kalau kita melihat Indonesia dalam sejarah, sebenarnya dalam pemilu politik identitas itu nyaris tidak sampai membawa kepada pertumpahan darah dalam pemilu loh ya, jarang sekali. Bahkan kasus Ahok juga sebenarnya tidak sampai ada tindak kekerasan. Jadi masih dalam bentuk ya wacana-wacana lah, walaupun salah ya. Nah, tapi di sisi lain perlu kita ingat bahwa politik identitas di Indonesia itu tidak hanya agama yang berbahaya. Yang kedua adalah etnis. Jadi kedua-duanya ini sangat sensitif, yang disebut dengan SARA itu. Ketika etnis dan agama itu menyatu, itu jadi double identity, identity politics yang sangat berbahaya. Sehingga dalam banyak kasus itu menimbulkan pertumpahan darah. Ya, kita tahu kasusnya Sampit, kita tahu kasusnya Ambon, dan lain-lain yang sangat mengerikan sekali. Nah, tetapi begini, poin saya pertama adalah kita sebagai bangsa ini relatif berhasil melewati ketegangan-ketegangan konflik itu kemudian dengan selamat, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Jadi pasca reformasi kita tahu banyak sekali korban ya, luar biasa, konflik etnik ataupun agama, tapi selamat juga gitu ya. Nah, saya mengatakan bahwa Indonesia itu becoming moderate out of historical tensions. Jadi mulai dari perumusan dasar negara, kita ada ketegangan-ketegangan, muncul Pancasila, kemudian masa Orde Lama itu pernah mengalami goncangan-goncangan juga, hingga Nasakom, kemudian kembali lagi ke Pancasila lagi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka harus disadari oleh kita semua bahwa kalau kita masih ingin bertahan sebagai bangsa Indonesia,
maka kita harus bisa mencari titik temu tadi, berpegang pada titik temu. Berpegang pada titik temu. Kalau enggak, ini hancur bangsa kita ini. Nah, identity politik adalah satu kekuatan yang kemudian mengabaikan titik temu itu. Saya ingin bercerita sedikit kasus Ahok ya. Karena udah lewat, saya ceritakan saja di sini. Jadi waktu kasus itu saya salah seorang yang diundang oleh Menteri Agama dalam rapat tertutup. Yang hadir tidak banyak ya, untuk memberikan saran kepada pemerintah. 2 orang yang mau ceritakan ini udah meninggal. Jadi ya tapi yang lain-lain hadir juga. Saya tidak sebut yang lain siapa ya. Satu adalah Bahtiar Effendi, satunya lagi adalah Azumardi Azra. Bahtiar bilang begini, saat kejadian 212 kata Bahtiar, itu pemimpin umat Islam di NU dan Muhammadiyah udah kalah semua. Dikalahkan sama Habib Rizik. Yang lain itu sudah kehilangan relevansi. Begitulah kata Bahtiar. Kemudian Azra langsung membantah. Kata Profesor Azra, ya itu tidak benar. Salah membaca politik itu. Yang benar adalah Habib Rizik itu riding on the wave. Ya, dia bermain di atas ombak saja. Kalau ombaknya tenang nanti dia tidak akan bermain lagi, nggak bisa bermain lagi. Nah, dan sejarah membuktikan bahwa Azra lah yang benar, ya. Dengan segala hormat kepada almarhum, saya waktu itu mendengarkan perdebatannya. Nah, saya mengatakan ini adalah mengutip Pak Ridwan tadi, ya, bahwa sesungguhnya konflik-konflik identitas dalam politik di Indonesia itu sangat banyak merupakan permainan kaum elit dan modal di balik itu. Tadi disebut dengan medsos misalnya, buzzer misalnya. Maka sesungguhnya jika kita ingin menghentikan politik identitas ini, itu yang dihentikan itu ya elit. Masa itu yang ikut aja, pengaruh daripada media sosial itu siapa punya tim yang membuat provokasi itu yang berbahaya sekali itu. Nah, maka dalam bahasa yang lain ya, agama dalam politik itu adalah high politics. Jadi politik tingkat moral. Bagaimana agama menjadi sebagai kekuatan moral agar bisa mencegah masyarakat terprovokasi kepada politik identitas itu sendiri. Karena tadi saya katakan bahwa politik identitas akan mengabaikan meritokrasi dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu segera tambahan dari saya yang sudah banyak diuraikan Pak Ridwan. Kemudian yang kedua, masalah hukum dan keadilan ya. Prinsipnya begini, demokrasi tanpa ketundukan kepada hukum sebenarnya bukan demokrasi, tetapi anarki. Jadi dua-duanya itu harus ada keseimbangan. Almarhum Cak Nur, sekali lagi saya kutip, pernah dulu mengkritik masa-masa awal reformasi. Dia mengatakan, dulu orang berteriak, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekarang, sekali merdeka, merdeka sekali. Nah, ini merdeka sekali ini adalah kebablasan, ya juga berbahaya. Nah, karena itu penegakan hukum itu menjadi kunci dari demokrasi yang sehat. Ketika hukum tidak bisa ditegakkan karena ada orang-orang yang kebal terhadap hukum, punya imunitas, maka demokrasi itu sakit. Dan demokrasi yang sakit tidak akan bisa melahirkan keadilan sosial bagi masyarakat. Nah, karena itu demokrasi biasanya dihubungkan dengan hak asasi manusia, ya, nilai-nilai kemanusiaan tadi. Nah, seberapa besar demokrasi politik itu bisa melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat, sebesar itu pula lah keberhasilan atau kegagalan dari sebuah demokrasi. Di negeri kita harus kita akui bahwa demokrasi kita masih sakit, belum benar-benar sehat.
penelitian tentang politik uang yang dikerjakan oleh Edward Aspinall misalnya, dan siapa itu, saya lupa satu dosennya Pak Ridwan ini, ya. Itu kan judul bukunya kan Demokrasi for Sale, demokrasi diobral gitu loh. Di Indonesia itu. Jadi ya bagaimana kemudian bisa melahirkan masyarakat yang adil sejahtera kalau demokrasi kita masih belum bebas dari politik uang misalnya. Nah, lalu dari situ bagaimana politik uang itu bisa terus berjalan karena penegakan hukumnya lemah. Lagi kembali tadi, jadi demokrasi tanpa penegakan hukum itu akan sia-sia juga, ya, karena bisa kebablasan, bebasnya menjadi kebablasan atau menjadi anarki. Nah, sehingga terakhir ya, hukum itu dalam bahasa Arab, hukum ada banyak makna. Jadi hukum artinya satu adalah kekuasaan. Al-hukmu itu adalah kekuasaan. Hukum juga artinya adalah ketentuan dan ketetapan. Tapi jangan lupa bahwa hukum itu juga seakar kata dengan hikmah. Jadi hikmah artinya wisdom, kebijaksanaan. Maka jika ketetapan hukum dibuat, ya, dan keputusan dibuat oleh hakim, maka keputusan itu tidak cukup hanya bergantung kepada pertimbangan ketentuan peraturan, tetapi juga kebijaksanaan. Ini saya kira sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kan begitu toh. Nah, jadi saya kira kita sudah memiliki landasan ideal atau ideologis sebenarnya terkait dengan itu, cuma ya tentu pelaksanaannya masih banyak yang perlu diperjuangkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kepanjangan. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Selanjutnya kita dapat pertanyaan dari Bapak Dian Topan AP dari Pasca Sarjana Prodi Tasawuf UIN. Jadi menurut hemat saya, yang memegang kunci utama menjaga stabilitas politik dan demokrasi yang sehat agar tidak terjebak dalam polarisasi adalah para ulama. Jika para ulama memilih untuk menepi dan fokus kepada dakwah, termasuk dakwah bermoderasi, tentu saja atmosfer politik yang damai akan lebih terasa. Kehadiran atau keberpihakan ulama kepada salah satu partisipan politik akan merubah peta politik di daerah tersebut. Yang akan terpancing sudah pasti adalah kaum grassroots yang selama ini terpukau atau tersihir kepada figur seperti apa yang disebut Max Weber sebagai karisma. Pertanyaan saya, bagaimana langkah yang ideal untuk menjaga para tokoh utama tetap berada di halakahnya masing-masing agar equilibrium di setiap level masyarakat bisa terjaga? Sejak kita bukanlah Republik Islam Iran, di mana ulama menjadi Dewan Penjaga Syariah, sekaligus keberlangsungan negara yang disebut dengan Vilayat El-Faqih. Mohon maaf kalau ada yang salah penyebutannya. Silakan Prof, mungkin bisa dibantu untuk dijawab. Terima kasih. Saya dulu ya. Oke. Terima kasih. Pertama, menurut saya ulama atau tidak ulama itu masing-masing memiliki potensi untuk bisa menjadi politisi atau bukan politisi. Tidak semua ulama memiliki skill, kemampuan untuk menjadi politisi. Dan bukan berarti orang yang tidak menjadi ulama tidak bisa juga menjadi politisi atau sebaliknya, ya. Jadi karena itu kita tidak adil saya kira mengatakan bahwa ulama jangan berpolitik, nggak bisa juga begitu, ya kan? Nah, persoalannya politik yang seperti apa? Gus Dur itu ulama, pendiri partai politik, ya politisi itu, ya kan? Nah, jadi politik itu tidak mesti harus kita anggap sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh para ulama. Yang terpenting menurut saya adalah tidak semua misalnya orang yang bekerja atau berprofesi atau apa ya berdakwah sebagai ulama kemudian semuanya jadi politisi. Nah, itu yang nggak benar menurut saya. Jadi memang harus ada orang-orang yang menjadi semacam penjaga moral masyarakat ya, sebagai suara-suara di luar kekuasaan. Karena bagaimanapun demokrasi
demokrasi yang sehat itu membutuhkan check and balance. Check and balance ini antara misalnya dalam teori-teori demokrasi, siapa itu Robert Putnam misalnya tentang civil society, ya. Jadi masyarakat sipil itu harus menjadi pengimbang bagi state, bagi negara. Nah, kekuatan masyarakat sipil itu adalah kekuatan yang antara lain pada tokoh-tokoh agama yang tadi disebut sebagai tokoh karismatik. Sebenarnya dalam teori Weber, seorang tokoh karismatik adalah satu orang yang dianggap mampu mencarikan jalan keluar di tengah krisis oleh masyarakat. Jadi orang itu dipercaya oleh masyarakat menjadi pemimpin yang mampu membawa orang keluar dari krisis. Ya, itu bisa jadi tokoh karismatik. Bung Karno itu tokoh karismatik. Karena pada zamannya dia dianggap juru selamat dalam tanda petik ya dari krisis yang dihadapi pada zaman itu. Nah, karena itu kembali kepada poin saya, ada orang-orang yang memang jadi pemimpin di masyarakat dan tidak tergantung kepada kekuasaan negara, kekuatan negara juga, sehingga dia bisa menjadi independen, menyuarakan kebenaran dan keadilan, ya, mewakili masyarakat sipil. Di sisi lain, jangan sampai juga orang-orang yang katakanlah dalam tanda petik lagi ini, orang-orang yang baik, memiliki kekuatan moral, itu tidak ada mau satupun masuk ke dunia politik. Akhirnya partai politik itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga akhirnya mereka pegang kekuasaan dan perlakukan kekuasaan itu semena-mena hanya untuk memperkaya dirinya sendiri atau kelompoknya. Nah, jadi itu ada dua sisi yang menurut hemat saya penting. Mungkin nanti Mas Ridwan bisa menambahkan. Saya kira itu dulu. Terima kasih Prof atas jawabannya. Pak Ridwan mungkin bisa menambahkan jawaban dari Prof. Terima kasih. Iya, saya menambahkan sedikit yang sudah disampaikan Pak Prof. Mujibur Rahman. Jadi saya kira memang salah satu tadi konsep karisma sudah dijelaskan ya, konsep dari Max Weber bahwa orang yang memiliki karisma itu dia biasanya orang yang memiliki jabatan ya, memiliki pengetahuan, memiliki kekuasaan, termasuk yang tadi disampaikan bagaimana dia bisa mengeluarkan orang dari satu krisis ya, satu situasi yang genting ya, seperti itu. Nah, saya kira memang ulama dalam hal ini adalah salah satu figur yang memiliki karisma karena dia memiliki kekuasaan di dalam menafsirkan pengetahuan ya, terutama pengetahuan agama, dan itu kita lihat sangat berpengaruh ya, berpengaruh. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam politik yang lalu itu Abdul Somad sempat dengan kekuasaan ininya ya, kekuasaan pemahaman keagamaan dia bisa menyihir sehingga bisa menjadi calon wakil presiden ya, yang diharapkan seperti itu. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan, menambahkan Pak Prof. Mujib, bahwa memang kelemahan sistem pemerintahan misalnya seperti di Iran, karena di situ check and balance ya, dalam konsep demokrasinya Robert Dahl itu memang tidak terwujud. Jadi kita melihat bahwa memang model demokrasi ini di luar berbagai kekurangannya itulah model yang menurut saya paling paling sedikit mudaratnya ketimbang pemerintahan yang berdasarkan ulama ya. Kita lihat kasus Iran seperti apa sekarang ya. Banyak terjadi kerusuhan ya, terutama setelah salah seorang, saya lupa nama perempuannya itu, tetapi teman-teman yang rajin mengikuti politik luar negeri ya, seperti itu. Nah, saya kira memang benar ya bahwa kita tidak bisa juga melarang ulama untuk terlibat di dalam partai politik ya. Tetapi bagaimana kemudian dia bisa membawa, kalau bahasanya Prof. Mujib tadi, high politics ya, membawa high politics di dalam dia bisa maksudnya memberikan pengaruh di dalam
politik atau di partai politik di mana mereka berkiprah. Nah, kalau di dalam buku yang mungkin teman-teman mahasiswa kebanyakan mungkin sudah membaca, yang ditulis oleh Profesor Ahmed Tekuru ya dari Universitas San Diego ya. Dia juga membahas tentang ulama di situ ya, tentang ulama, bagaimana dia mengkritik ulama-ulama, tapi ini bukan ulama yang menjadi politisi, tetapi ulama-ulama yang terlibat bahkan terkooptasi oleh negara ya. Nah, ini juga menjadi persoalan karena mereka gampang sekali ketika dikooptasi oleh negara bisa melakukan apa yang tadi Prof. Abu Nimar sampaikan, agama kemudian dijadikan satu kendaraan untuk memanipulasi untuk memberikan justifikasi kepada terjadinya kekerasan, terjadinya eksklusi eksklusi terhadap kelompok minoritas dan lain-lain. Saya kira ini juga satu persoalan ketika agama ya, yang kita tahu salah satu tesis yang menurut saya sebenarnya cukup banyak pernah dibahas, tetapi kemudian Ahmed Tekuru membuatnya menjadi sangat satu kajian yang menjadi perbincangan global ya. Tetapi poin saya yang terakhir adalah sebaiknya memang kita yang harus didorong ini adalah bagaimana pertama demokrasi ini adalah satu sistem yang menjadi kesepakatan kita ya, dengan juga menjadikan tadi yang Common Platform Pancasila itu sudah final menurut saya yang tadi disampaikan Prof. Mujib, tidak perlu lagi ada kelompok-kelompok Islam ya, kelompok Islam transnasional, misalnya HTI yang sudah dibubarkan itu ya tahun 2017 itu mencoba membuat sebuah promosi terhadap bentuk pemerintahan yang berbeda dengan yang sudah kita yakini seperti ini. Karena kalau kita lihat di negara di Timur Tengah, di Syria, itu kegagalan bentuk pemerintahan yang tidak menjalankan praktek demokrasi itu benar-benar mengalami deteriorisasi dan kehancuran. Saya kira ini sedikit tambahan aja. Ya. Terima kasih Pak Ridwan buat jawabannya. Tadi Ibu Siska katanya ada mau bertanya lagi. Ya, silakan Bu Siska. Mungkin ada peserta lain atau belum ada? Sejauh ini belum sih, jadi silakan buat Ibu dulu. Oke. Baik, saya ingin bertanya kepada Prof. Mujib. Terima kasih sekali pencerahan hari ini, saya sangat senang mendengarnya dan luar biasa sekali. Prof, saya ingin mendalami soal isu kemanusiaannya dan mungkin seperti pertanyaan pertama juga konteksnya di Indonesia ini. Kalau sejauh Prof melihat kehidupan masyarakat Indonesia berbangsa dan bernegara, menurut Prof apa sih isu-isu kemanusiaan yang sangat fundamental yang harus menjadi perhatian dari pemerintah, termasuk perhatian elemen agama yang ada di Indonesia? Kira-kira aspek-aspek kemanusiaan mana saja yang masih membutuhkan campur tangan yang sebenarnya luar biasa besar dan menjadi tugas atau PR besar dari bangsa dan negara ini, termasuk di dalamnya bagaimana agama itu turut serta dalam upaya untuk membangun peradaban global dan nasional ini dan berusaha untuk ikut serta mengentaskan masalah-masalah yang bersinggungan dengan aspek kemanusiaan begitu ya. Soalnya kadang-kadang berita dan lain-lain kita itu too much religion gitu, apa-apa religion, akhirnya isu-isu yang berhubungan dengan hakikat martabat itu cenderung terpinggirkan gitu. Nah, sejauh Prof lihat itu kira-kira isu kemanusiaan mana yang paling urgent yang harus jadi perhatian agama dan perhatian negara? Terima kasih Prof. Ya. Langsung aja ya. Menurut saya di Indonesia khususnya, mungkin di dunia juga, isu kemanusiaan yang sangat penting itu pertama adalah masalah ekonomi, kesejahteraan. Jadi kalau kita ini melihat realitas kehidupan masyarakat kita,
kesenjangan itu masih sangat terasa sekali, ya. Jadi kemiskinan ada di mana-mana, pengangguran ada di mana-mana. Sementara kita adalah negara yang kaya, tetapi kemudian ada orang-orang serakah yang karena keserakahannya itu tidak peduli dengan kesejahteraan orang lain, ya. Dia menguasai, kemudian menggunakan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja misalnya. Nah, lalu dia menguasai politik, menguasai ini dan itu dan seterusnya. Nah, ini saya kira poin yang sangat penting. Semua agama itu mengharapkan agar manusia itu hidup sejahtera, ya kan? Semua agama memberikan perhatian kepada orang-orang miskin dan fakir, orang-orang yang lemah. Nah, ini bagaimana agar yang lemah ini bisa diangkat? Jangan sampai agama turut serta menciptakan kesenjangan. Saya ingat Romo Mangunwijaya, ya. Romo Mangunwijaya itu bilang, jangan sampai sekolah-sekolah agama itu mahal, lalu yang sekolah hanya bisa orang-orang kelas kaya, sehingga agama turut serta mengekalkan kesenjangan sosial. Cukup turut berdosa juga, kata beliau begitu. Nah, ini kritik ini juga saya kira diajukan kepada semua agama, bukan hanya orang Katolik, ya. Jadi bagaimana kesenjangan ini bisa kita tutupi, kemudian terjadi pemerataan. Saya kira poin yang sangat penting, karena meskipun saya bukan Marxis, tapi analisis Marxisme saya kira penting melihat konflik. Hampir semua konflik itu ada akar kepentingan ekonominya. Nah, jadi entah itu yang di mana saja, ya, entah atas nama etnis, entah atas nama agama, entah atas nama apapun, sehingga karena itu maka kesejahteraan yang saya sebut tadi dalam presentasi saya di awal, keadilan di bidang ekonomi, ya, itu adalah isu kemanusiaan yang paling fundamental saya kira pada saat ini. Nah, yang kedua adalah pendidikan, sangat terkait sekali. Rata-rata pendidikan di negeri kita berapa coba? Masih SMP. Itu kalau diukur rata-rata loh. Kalau dilihat ke daerah-daerah lebih parah lagi. Ya, rata-ratanya masih SD. Nah, ini kalau di daerah maksudnya di luar Jawa gitu ya. Di daerah Kalimantan Utara, Selatan, Timur, Barat gitu ya. Kalimantan Selatan sih lumayan lebih bagus ya anunya. Nah, tapi yang lain-lain bagaimana? Bagaimana dengan di daerah timur Indonesia? Nah, kalau ketika pendidikan itu rendah, bagaimana kita mengharapkan mereka memiliki skill, keterampilan, kemudian kepercayaan diri, ya untuk menghidupi dirinya sendiri menjadi orang yang mandiri dan sejahtera. Nah, ini kan sulit jadinya. Dan di sisi lain, mereka akan lebih mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang katanya pinter itu. Sudah pinter, punya duit, ya akhirnya mereka bisa memanipulasi saudara-saudara kita ini. Dan mereka pun kemudian bisa dibeli suaranya dalam politik juga. Nah, sehingga demokrasi kita tidak akan pernah bisa sehat. Nah, isu pendidikan saya kira semua agama mengakuinya itu sangat penting, dan semua agama memiliki lembaga-lembaga pendidikan juga. Nah, tapi bagaimana saya kira lembaga-lembaga pendidikan ini semakin banyak lagi bisa melayani masyarakat, sehingga pemerataan pendidikan itu betul-betul terwujud di negeri kita ini. Ya, saya membandingkan di negara-negara lain ya yang sudah misalnya pendidikannya rata-rata sudah perguruan tinggi misalnya, itu memang beda gitu ya, memang beda gitu. Jadi apapun alasannya, pendidikan itu sangat berpengaruh bagi hubungan perdamaian di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin yang lain adalah musuh-musuh besar kita seperti misalnya narkoba, ya, kemudian korupsi, itu juga masalah besar. Narkoba ini, aduh, masya Allah, luar biasa. Apalagi mohon maaf ini menjelang akhir tahun, wah di mana-mana itu nanti ada ketemu gini begitu, dan itu merusak generasi muda tanpa mengenal agama itu.
Dan semua agama memusuhi itu, tapi bagaimana caranya kita bisa mencegah itu? Nah, tentu ini kan tidak cukup hanya khotbah para ulama, tetapi juga keseriusan, komitmen para penegak hukum. Ya. Dan ini penegak hukum ya yang beragama juga katanya di Indonesia ini kan semua beragama. Ini di mana anunya? Nah, jadi ini komitmen-komitmen seperti ini. Nah, yang terakhir tadi saya sebut korupsi ya, yang masih di mana-mana sampai di perguruan tinggi juga ada ya. Kalau lembaga pendidikan juga sudah tercemar, terkontaminasi, bagaimana dengan lembaga-lembaga yang lain? Nah, inilah saya kira isu-isu universal, isu-isu kemanusiaan yang tidak harus memandang agama, tetapi adalah concern, perhatian dari semua agama yang harus kita perjuangkan bersama-sama sebagai katakanlah common platform, titik temu di antara kita yang berbeda agama dan etnis ini, bahwa kita semua ingin hidup sejahtera dan adil, kita ingin anak-anak cucu kita mendapatkan pendidikan yang baik, kita ingin anak-anak kita terlepas dari narkoba, kita ingin negeri ini terbebas dari korupsi. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof buat jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir buat webinar kita hari ini. Ini dari SAA FUH UIN Muhammad Rahman Hakim. Izin bertanya, banyak strategi besar yang menimpa manusia yang didasari pada agama. Lantas, apakah masih bisa dikatakan agama sebagai perdamaian atau malah agama hanya sebagai alat untuk mencari keuntungan? Dan bagaimana agama berperan dalam mengatasi problematika hidup manusia? Terima kasih. Mungkin ini buat Prof ya. Silakan Prof. Ya, sebenarnya tragedi kemanusiaan tidak hanya karena agama ya. Nasionalisme juga bisa menjadi kekuatan destruktif, sekularisme juga bisa menjadi kekuatan destruktif. Semua paham apapun itu bisa menjadi kekuatan destruktif di dalam kehidupan manusia. Namun ada satu hal yang menurut hemat saya tidak dimiliki yang lain, tapi dimiliki agama. Dan itu yang membuat agama itu dalam bahasa lebaynya memiliki 1000 nyawa atau 1.000.000 nyawa gitu ya, dia tidak pernah bisa mati, yaitu bahwa agama berbicara tentang ultimate concern, dia berbicara tentang tujuan puncak dari kehidupan manusia yang tadi disebut oleh penanya dengan makna. Makna adalah ketika kita menyadari apa tujuan hidup kita, dan kemudian mengapa kita melakukan sesuatu, yang sesuatu itu kita anggap bernilai dan berharga di dalam hidup ini. Nah, itu diberikan oleh agama. Sehingga meskipun tidak berpolitik, meskipun tidak melakukan yang lain-lain, orang pasti tetap membutuhkan itu. Gitu, membutuhkan makna yang disebut dengan ultimate concern dari agama. Nah, dari segi itu, saya kira agama selalu memberikan kedamaian. Ya, persoalannya seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, ya, kata Jalaluddin Rumi dulu ketika aku muda, aku merasa pintar, aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku sudah tua dan bijaksana. Karena itu aku hanya ingin mengubah diriku sendiri. Pernyataan itu bukan berarti bahwa eskapisme, ya kita lari dari kenyataan, tapi pernyataan itu menurut saya menunjukkan bahwa apapun itu harusnya dimulai dengan diri kita sendiri, yaitu membentuk diri kita berdasarkan makna dan tujuan hidup yang digariskan oleh agama. Nah, karena kalau kita di luar itu adalah suatu perjuangan yang lain lagi, ya tentu saja kita harus berjuang menegakkan keadilan, menegakkan tadi pemerataan dan seterusnya. Namun, ya itu dimulai dengan diri kita sendiri kalau kita mengikuti Jalaluddin Rumi. Ya, jadi kalau agama sebagai kekuatan destruktif, yes, pada momen tertentu, tapi pada momen yang lain dia juga adalah kekuatan yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Itu dicatat dalam sejarah semua agama. Ya. Dan kalau di Indonesia pun kalau dicatat ya, kira-kira lebih banyak damainya juga daripada berkelahinya. Cuma kita kan nggak mau berkelahi terus ya kan. Nah itu saja sebenarnya.
Jadi karena tadi memberikan yang di dalam hati diri kita, yaitu ultimate concern, tujuan dan makna hidup. Saya kira begitu. Terima kasih, Prof. Apa Pak Ridwan mau menambahkan sedikit sebelum kita menutup webinar ini? Ya, saya kira saya menambahkan sedikit aja. Memang yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai social ills ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof masalah kemiskinan, kemudian ekonomi, kemudian narkoba dan sebagainya. Saya kira di situ peran agama juga bisa berperan ya, meskipun secara fakta sosial bukanlah satu-satunya pemangku kepentingan ya, karena di situ melibatkan pemerintahan, kemudian organisasi masyarakat sipil. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga yang terakhir bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kekerasan sebenarnya. Tidak ada yang mengajarkan tentang ekstremisme. Tetapi yang menjadi persoalan adalah para elit politik atau para penafsir dari agama yang menjadikan agama itu dijadikan sebagai alat untuk atau kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan politik jangka pendek. Makanya yang dibutuhkan selain dialog antar agama, perjumpaan untuk menuju apa yang disampaikan oleh Berger, pluralisme teologis ya, bahwa bagaimana semua agama itu bisa dipahami bahwa memiliki jalan keselamatannya masing-masing. Ini kan masih jarang ya. Masih jarang, banyak orang yang hanya sampai pada tahap pluralisme operasional. Jadi bagaimana bisa menghargai orang lain, bisa mentoleransi kepercayaan orang lain yang berbeda, bisa bekerja sama dalam hal-hal yang sosial, tetapi tidak percaya bahwa ada kebenaran di luar agamanya. Ini mungkin pada tahap yang mungkin masih berproses ya. Mungkin seperti Romo Yusuf Daud mungkin yang sudah mencapai tahap ini ya, tetapi saya pikir paling tidak ada kolaborasi atau ada semangat bekerja sama untuk menyelesaikan social ills ya, berbagai persoalan-persoalan sosial yang terjadi di khususnya di Indonesia dan di lingkungan kita. Saya kira itu aja Mbak Ari ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan dan juga Prof atas segala materi yang disampaikan pada webinar hari ini yang juga merupakan ilmu baru juga buat saya. Pokoknya terima kasih sekali. Baik, kita akan tutup webinar ini dan dari panitia kami akan menyampaikan bahwa pada bulan Januari nanti 2023 akan ada webinar lanjutan. Jadi bagi para peserta semuanya yang ingin ikut webinar kita, tunggu pengumuman lebih lanjut. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada para narasumber, Ibu Siska dan juga para hadirin dan peserta lainnya yang telah hadir pada webinar hari ini. Sebelum menutup acara, saya ada pantun penutup. Makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa keucapkan beribu-ribu terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi. Makasih Prof, makasih semua. Terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih semuanya, Mbak Ari. Ya, sampai ketemu lagi. Romo Yusuf. Ketemu lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Mbak Ari dan semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Prof. Ya. Husnul, ya semua.